kembali bersama saya Anissa di podcast ODS Talk. Di sini kita bakal berbincang-bincang mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Siti Mutahharoh. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, program studi yang pertama kali nih kita bakal berbincang-bincang dengan program studi dari pendidikan akuntansi. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anissa. Mungkin seperti kata pepatah ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mungkin perkenalan dulu Bapak dari mana, asmanipun. Nama saya singkat Mbak Anissa, sangat singkat sekali gitu ya. Hanya satu kata saja gitu. Nama saya Suranto. Ya, saya dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Bapak Suranto ini sebagai? Saya sebagai Kaprodi dari Pendidikan Akuntansi. Yes, ya. Gitu teman-teman. Jadi kita sekarang ini sudah bersama dengan Bapak Kaprodi, Bapak Suranto dari Pendidikan Akuntansi gitu. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Jadi kan ini memasuki masa-masa PMB ya Pak, ya, masa-masa mahasiswa baru tuh lagi nyari perkuliahan gitu. Ya. Jadi kita adakan podcast ini supaya mahasiswa-mahasiswa tuh nggak bingung sebenarnya di UMS itu ada program studi apa aja sih, terus isinya apa aja sih di program studi itu gitu. Jadi yang pertama kita bakal ngomongin pendidikan akuntansi ini iklim mahasiswanya, dosennya, terus lingkungannya itu seperti apa sih Pak? Apakah tegang, pendidikan akuntansi itu tegang harus apa tuh bikin laporan terus atau apa gitu Pak? Mau nggak Bapak? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kalau melihat iklim di pendidikan akuntansi tentu saja pembelajarannya menyenangkan ya, asik-asik semua Mbak Anissa ya. Kenapa? Karena memang kami itu ada dua dosen gitu ya, dua kelompok dosen gitu ya. Kami itu sangat beragam dari dosennya. Yang pertama adalah dosen yang masih muda-muda gitu. Ini pasti asik ya, gaul-gaul juga seperti kalian-kalian ya gitu. Jadi kita kalau belajar tidak hanya di kelas, kadang kalau dosen muda itu bisa belajar misalkan sambil nongkrong di mana, ngumpul di mana, itu hal yang biasa gitu. Sedangkan dosen senior sendiri mewarnai pengalaman beliau ya di bidang pembelajaran mateng gitu ya, maksudnya ilmunya sudah luar biasa gitu ya. Jadi dapat dua-duanya nih, asiknya dapat, ilmunya dapat gitu ya. Itu iklimnya di situ gitu. Dan kemudian kita saat ini terus meningkatkan prestasi akademik mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana bakat dan minat mahasiswa itu diwadahi gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen dari pendidikan akuntansi, dan dosennya ini yang tadi saya katakan jangan khawatir. Jadi mereka masih muda sambil bisa menyesuaikan dengan umuran mahasiswa lah ya gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang nanti dibimbing itu pastinya akan menyenangkan gitu Mbak Anissa gitu sih. Gitu jadi teman-teman. Jadi di pendidikan akuntansi UMS tuh dosennya enggak yang tegang-tegang, enggak yang seperti itu ya Pak ya. Jadi ada jadi ada yang kuliah sambil nongkrong tadi Pak. Sambil nongkrong dimanapun bisa kita ya. Itu hal biasa, kita misalkan saja berkelompok gitu di kafe atau di tempat nongkrong mana gitu, dan di situ kita membahas atau berdiskusi tentang apalah, kita misalkan PKM, membuat karya ilmiah, membuat bimbingan skripsi, itu kita juga mengambil tempat-tempat yang asik ya, agar tetap semuanya berjalan dengan baik dan menyenangkan gitu. Waduh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi di program studi pendidikan akuntansi ini dosennya itu terbagi menjadi dosen yang muda dan juga yang tua. Yang muda ini nanti kalian bisa asik-asikan karena seumuran ya, berarti kayak masih nggak jarak umurnya nggak jauh ya Pak ya. Jadi aman lah kalau misalkan masih bercanda-bercanda. Terus nanti juga ada dosen yang memang memberikan pelajaran-pelajaran yang memang seharusnya dosen-dosen yang sudah tua seperti itu ya. Terus nih Pak, biasanya kan orang-orang tuh kayak tanya, sebenarnya kalau pendidikan akuntansi tuh kamu mau jadi apa gitu lah Pak. Nah, gimana nih Pak prospek lulusan dari pendidikan akuntansi sendiri? Ya. Ada 3 kita Mbak Anissa. Jadi yang pertama, kita yang paling utama itu adalah sebagai calon guru akuntansi. Calon guru akuntansi berarti ngajar pendidikan akuntansi, baik itu di SMA maupun SMK nih gitu.
Nah, yang kedua adalah sebagai staf akuntan ya, dan keuangan, staf akuntan dan keuangan. Jadi bisa juga nih lulusan kita itu bekerja di keuangan, perbankan dan lain sebagainya. Begitu. Dan yang ketiga ini yang sedang saat ini berkembang gitu ya, sedang saat ini tren ya, yaitu menjadi wirausahawan mandiri. Tiga ini nih, jadi sangat luas ya saya kira bidang kerja lulusan dari pendidikan akuntansi ini. Begitu Mbak Nisa. Jadi kalau misalkan wirausahawan sekarang tuh nggak cuma dari program studi yang kayak manajemen atau apa, pendidikan akuntansi itu kan juga bisa. Iya, kami punya mata kuliah yang bisa digunakan untuk meningkatkan potensi kewirausahaan. Kita punya mata kuliah kewirausahaan, praktek kewirausahaan, magang di beberapa tempat UMKM dan perusahaan begitu. Ya, jadi hampir bisa dikatakan setiap jeda semester itu kegiatan keluarnya banyak. Jadi asik-asik di lapangan lah ibaratnya gitu ya. Jadi nggak cuma bikin laporan aja, terus nulis aja segala macam gitu, tapi kita juga keluar, banyak kegiatan keluar ya, ke industri, ke dunia bisnis, ke UMKM gitu, kemudian kunjungan kerja begitu. Ya, tapi asik-asik juga karena memang dibimbing bersama dan kegiatan-kegiatannya emang kita buat bagaimana antara pengalaman dan fun itu gabung ya Pak. Iya gitu. benar-benar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi prospek pendidikan akuntansi itu nggak cuma guru, terus staf akuntan, tapi kita juga bisa menjadi wirausahawan mandiri ya Pak ya gitu. Betul. Jadi apalagi di era-era yang sekarang ya Pak ya, banyak banget anak-anak muda yang udah mulai membuka lahan kewirausahaan. Dan memang sudah terbukti nih Mbak Nisa di mahasiswa kami gitu, banyak sekali bisnisnya omsetnya sudah puluhan juta. Banyak sekali, dan kita tahun ini sudah mulai nih mahasiswa-mahasiswa yang punya omset yang bagus, yang punya wirausahawan yang bagus, kita kumpulkan untuk menyalurkan aspirasinya atau pemikirannya atau pengalamannya ke masyarakat lewat pengabdian gitu. Jadi sudah belum lulus saja sudah banyak yang sudah berwirausaha mandiri ya. Iya Pak, bener Pak. Jadi sekarang tuh banyak kayak mahasiswa yang kayak, aduh pengen punya usaha sendiri gitu kan. Jadi akhirnya dia buka, terus kebetulan alhamdulillahnya bisa besar. Nah pendidikan akuntansi tuh teman-teman bisa buat kalian belajar gimana sih caranya membuka lapangan pekerjaan mandiri gitu ya Pak ya. Tuh teman-teman ya. Terus nih Pak, kemarin kita ada riset gitu Pak, riset tentang isu-isu sosial terkait pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Terus kemarin saya riset isu pendidikan akuntansi, itu mengatakan Sri Mulyani soroti kualitas pendidikan akuntansi di Republik Indonesia gitu. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menilai bahwa kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia ini masih belum cukup baik Pak. Oleh karenanya harus ditingkatkan dari berbagai aspek seperti itu. Terus juga Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Koperasi IAMI juga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana dari ASEAN CPA Conference mengatakan lewat kerjasama bersama ini yakin bisa meningkatkan kualitas standar akuntansi di Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri, menurut Bapak selaku Kaprodi dari Pendidikan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menanggapi dari pernyataan Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani ini gimana sih Pak? Kok bisa seperti itu, terus gimana tanggapan Pak? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ini memang saat ini salah satu sorotan penting ya, utamanya pada perkembangan di Indonesia, utamanya adalah nanti dalam beberapa tahun ke depan target Indonesia akan menjadi pusat perekonomian perekonomian yang sangat besar sekali ya. Gitu. Nah ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang handal ya, utamanya juga di bidang keuangan. Mungkin kita lihat perkembangan UMKM sekarang, perkembangan industri sekarang itu sangat pesat sekali ya. Dan itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga akuntan yang tadi dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani adalah kita butuh nih tenaga-tenaga akuntan yang profesional, yang handal di bidangnya gitu kan ya. Dan saya kira itu memang dari pendidikan akuntansi sendiri memang bertugas salah satunya adalah menyiapkan calon-calon pendidik akuntan gitu kan, calon pendidik akuntan gitu. Nah itu bisa dimulai akuntansi itu bagaimana bisa dipahami dengan baik itu sejak dimulai siswa itu mengenal gitu kan. Nah maka dari mengenalnya itu di SMA maupun SMK. Nah
maka ketika mengenal maka membutuhkan pendidik yang baik, yang menguasai di bidangnya. Nah, kami di pendidikan akuntansi ini salah satunya lulusannya adalah menjadi guru akuntansi. Nah, maka kami saat ini sedang memperbaiki kurikulum kami, ya, sedang dalam proses revitalisasi gitu agar betul-betul nih menyiapkan sesuai apa yang tadi dikatakan Bu Sri Mulyani, bagaimana menciptakan seorang akuntan yang profesional dan handal. Dimulai dari pendidiknya, begitu. Sehingga kalau misalkan kita saat ini kuliah, maka 4 tahun yang akan datang ini betul-betul sudah pada kebutuhan yang sangat penting atau urgent ya, dan banyak dibutuhkan ya. Itu sih Mbak Anissa saat ini gitu. Oh, dari pernyataan dari Ibu Sri Mulyani tersebut kan emang sekarang ini kalau mahasiswa atau lulusannya kalau seperti itu otomatis yang harus digalakan, yang harus kita push adalah pendidiknya. Pendidiknya juga harus baik dulu, harus profesional dulu, harus handal dulu. Maka mahasiswanya juga akan jadi gini, jadi ke-trigger untuk menjadi pengajar yang baik gitu ya Pak ya gitu. Kalau dari pendidikan akuntansi sendiri Universitas Muhammadiyah Surakarta, upaya dari pendidikan akuntansi UMS terkait hal itu bagaimana Pak? Mbak Anissa, perkembangan akuntansi, perkembangan dunia industri ini sangat pesat sekali ya saat ini ya, sangat luar biasa sekali. Maka mau nggak mau kita itu harus mengikuti perkembangan itu. Ya, kalau nggak mengikuti perkembangan maka kita akan tertinggal gitu. Tahun 2022 ini, ya kita sudah menyelesaikan revitalisasi kurikulum. Kita mengubah kurikulum yang ada menjadi lebih prospek di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi banyak sekali mata kuliah nanti yang mewadahi apa sih kebutuhan masa depan dari lulusan kita, gitu ya. Terus kemudian tidak hanya pada mata kuliah, tetapi kita juga materi-materi yang sudah ada di dalam mata kuliah yang sudah ada itu, ya kita perbarui agar sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, terutama untuk menjadi guru akuntansi maupun menjadi staf keuangan atau staf akuntansi tadi. Jadi gimana agar mereka memahami bagaimana perkembangan laporan keuangan, perkembangan peraturan yang ada itu sangat penting. Jangan sampai nanti ketika mereka lulus sampai ke lapangan malah bingung nih apa nih karena sudah tertinggal. Nah, ini hati-hati nih yang seperti ini gitu. Jadi Profi harus betul-betul mempersiapkan sehingga harapan kita nanti ketika lulus itu memang menjadi lulusan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan yang ada. Gitu Mbak Anissa kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di pendidikan akuntansi ini akan terus berkembang, akan terus akan terus memperbaiki kurikulumnya ya Pak ya. Jadi bahkan Mbak Anissa, kami tambahkan ini. Kurikulum yang kita revitalisasi itu saat ini mendapatkan hibah dari Kemendikbud. Ini satu-satunya pendidikan akuntansi di Indonesia yang mendapatkan hibah dalam revitalisasi kurikulum. Jadi kita memang didukung dari pemerintah untuk mengembangkan kurikulum baru kita ini, gitu. Insya Allah ini tahun 2022 ini menjadi bagi kami, prodi kami itu betul fokus ke penyusunan kurikulum agar nanti juga bisa menjadi acuan bagi prodi-prodi akuntansi yang lain gitu ya. Waduh, gitu. Keren sekali. Jadi di pendidikan akuntansi UMS ini ya teman-teman ya, nggak hanya program studinya tadi dosen-dosennya yang juga aman, nggak yang terlalu tegang, santai aja. Program studi ini juga selalu meningkatkan kurikulumnya gitu. Jadi revitalisasi di tahun ini didukung juga oleh pemerintah ya Pak ya. Dan juga buat teman-teman yang bingung harus pendidikan akuntansi itu bagus apa enggak sih? Gimana sih? Terus isinya apa aja sih? Nggak perlu diragukan lagi ya Pak ya. Karena didukung sama pemerintah bukan apa lagi gitu loh ya. Gitu. Terus nih, kalau dari Bapak sendiri, selaku ketua dari pendidikan akuntansi UMS, menurut Bapak pendidikan akuntansi UMS ini dapat bersaing nggak sih Pak sama prodi-prodi yang sama di universitas lain atau di jurusan lain atau di universitas-universitas yang ada di Indonesia kan banyak ya Pak. Menurut Bapak sekarang ini bisa sama-sama bersaing nggak sih Pak? Oke, Mbak Anissa, kita berpikirnya tidak hanya berani bersaing, tapi bagaimana kita menjadi yang terdepan. Jadi sudah targetnya sudah itu ya, tidak hanya bersaing saja, tapi harapannya kita yang terdepan. Ini ada beberapa
hal mungkin variabel-variabel yang mendukung kenapa kok pendidikan akuntansi FKIP UMS itu menjadi yang terdepan gitu ya. Yang pertama Mbak Anissa, itu dibuktikan dari akreditasinya. Ya, akreditasi pendidikan akuntansi FKIP UMS itu adalah unggul. Ini hanya ada satu prodi lain saja ini di Indonesia yang memiliki akreditasi yang sama, gitu ya. Nah, didukung lagi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, ini akreditasinya juga unggul. Jadi duet ya antara UMS-nya sudah unggul, prodinya sudah unggul. Ya, dari situ aja sudah terlihat pengakuan kualitas dari pendidikan akuntansi sendiri kan, gitu. Nah, yang kedua tadi sudah saya katakan, kurikulum kita adalah kurikulum yang saat ini sedang kita kembangkan untuk kebutuhan masa depan, gitu ya, kelulusan yang lebih baik, gitu kan ya. Nah, ditambah lagi dengan mendapatkan hibah revitalisasi kurikulum, agar apa, kurikulumnya ini dari hibahnya Kemendikbud ini mengharapkan kurikulum yang inovatif, adaptif, juga kolaboratif, gitu ya. Ya, yang nanti ke depan itu nanti akan menjadi center of excellence, ya, gitu ya, dari ya center of excellence gitu. Yang ketiga, ini nggak apa ya Mbak Anissa, saya menyebutkan beberapa ya, gitu. Karena ini ada beberapa hal mungkin yang perlu diketahui oleh oleh publik juga ya, oleh mahasiswa juga ya, biar nggak ragu-ragu lagi ke pendidikan akuntansi. Dosennya dari pendidikan akuntansi itu rata-rata didominasi oleh S3 Mbak Anissa, doktoral. Dan juga mereka juga banyak belajar juga di luar negeri. Ada yang dari Jepang, ada yang masih belajar di Malaysia begitu. Jadi tidak diragukan lagi ya dari tenaga pengajarnya ya, gitu. S3 kebanyakan gitu ya. Terus kemudian kita juga mewujudkan saat ini selain akreditasinya unggul, saat ini sedang berproses pendidikan akuntansi itu menuju akreditasi internasional, gitu ya. Jadi harapan kalau unggul nasional Mbak Anissa. Nah ini kita akan berprogres, ini sudah menyiapkan untuk terakreditasi secara internasional, artinya juga diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga secara internasional, gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat mahasiswa prestasi mahasiswa kita, nanti cek IG-nya deh, pendidikan akuntansi FKIP UMS, gitu ya. Pendidikan akuntansi FKIP UMS itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi, baik itu nasional maupun internasional. Dalam satu semester ini Mbak Anissa, setidaknya ada 5 juara internasional dari mahasiswa pendidikan akuntansi ya, gitu. Jadi kita juga bagaimana menyiapkan mereka sejak dari proses itu juga sudah mulai kompetitif, dan realnya prestasinya juga banyak ya dari mahasiswa kita, gitu ya. Nanti cek di IG deh, lihat di IG ya, nanti ya bisa lihat di IG. Pendidikan akuntansi, terus kemudian underscore FKIP UMS, gitu ya. Underscore FKIP UMS ya, gitu. Terus kemudian kalau dari fasilitasnya kita punya fasilitas lab ya. Lab itu kami punya 2 lab, yaitu lab manual dan lab komputer. Nah, lab manual itu untuk mengerjakan praktek akuntansi. Ya, praktek akuntansi secara manual, gitu ya. Jadi menggunakan formulir-formulir yang mungkin kalau Anda di SMA dan SMK sudah mengenal ini kayak apa model prakteknya. Nah, lab kami ini dilengkapi dengan berbagai teknologi ya, untuk meningkatkan pembelajaran, gitu ya. Apalagi lab komputer kami juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya, termasuk smart TV dan lain sebagainya begitu untuk pembelajaran ya, sehingga harapannya ketika kuliah di pendidikan akuntansi itu punya ruang pasti sudah nanti akan ada ruang kelas yang nyaman, gitu ya, dan lab yang mendukung dalam pembelajaran, gitu. Nah ini nih, jadi artinya Mbak Anissa nggak perlu diragukan lagi deh kayaknya pendidikan akuntansi ya, gitu. Bisa survei ya ke kampus dulu, melihat fasilitasnya dan sebagainya, gitu ya, gitu juga bisa. Kalau nggak bisa datang aja, gitu ya, kita guide nanti kemana ya, pengen lihat apanya, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu dilakukan lagi pendidikan akuntansi dari FKIP UMS ini udah nggak unggul lagi nih, sampai ke kancah internasional. Ya betul ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung pendidikan akuntansi di UMS tuh kayak gimana sih, langsung aja. Kalau misalkan bingung, selain mendengarkan podcast ini, kalian juga bisa cek di Instagramnya pendidikan akuntansi _FKIP UMS. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang mengenai seluk-beluk prospek
kerjanya, terus juga kita udah ngomongin tentang isu sosial tentang pendidikan akuntansi. Jadi kalau kata Ibu Sri Mulyani, kualitas dunia akuntansi Indonesia masih belum cukup baik, gitu kan. Tapi tenang aja, pendidikan akuntansi FKIP UMS ini udah nggak usah diragukan lagi. Dari fasilitas, oke, ada 2 lab ya kan. Terus dari mahasiswanya juga berprestasi. Dari 1 semester banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kompetisi dan juga menang ya Pak di internasional, dan juga akreditasinya sudah tidak dilakukan lagi, akreditasi unggul OTW internasional. OTW internasional. Jadi nggak usah dilakukan lagi. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa baru yang bingung mau kita bingung di UMS nih pendidikan akuntansinya kayak gimana sih, langsung aja, nggak usah bingung lagi gitu ya Pak ya, karena di pendidikan akuntansi FKIP UMS ini udah terakreditasi unggul gitu. Dan kalau teman-teman mau dan tertarik masuk di program studi pendidikan akuntansi ini, bisa langsung kontak kami di official website dan media sosial PNB UMS, atau bisa juga konsultasi gratis melalui WhatsApp di nomor 0812 2700 0102. Jadi kami ulangin lagi, kalau kalian tertarik masuk di program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS, bisa langsung kontak kami di official website dan media sosial PNB UMS, atau bisa juga konsultasi gratis melalui WhatsApp di nomor 0812 2700 0102. Gitu ya teman-teman. Oke Bapak, karena waktunya juga singkat ya Bapak ya. Perbincangan ini harus kita sudahi nih Bapak. Terima kasih Mbak Anissa. Atau mungkin ada dua kata-kata untuk closing dari Bapak. Terima kasih Mbak Anissa. Saya kira tidak perlu ragu-ragu lagi ya bagi calon mahasiswa memilih pendidikannya di mana gitu ya. Kami menawarkan pendidikan akuntansi FKIP UMS dengan akreditasi unggul, dengan akreditasi universitas unggul, dan sedang OTW akreditasi internasional gitu. Saya kira tidak perlu diragukan lagi. Silahkan daftar ke sini, kita akan menjadi keluarga bersama gitu ya, menjadi keluarga kita gitu, bersama-sama kita berproses bersama, yang nanti harapannya semua lulusannya akan menjadi lulusan yang sukses dan berhasil. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Anissa. Kita sudah berbincang 30 menit ini, nggak terasa ya Bapak. Terima kasih banyak. Terus ditunggu ya teman-teman untuk masuk ke program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS. Dan jangan lupa saksikan podcast kita ODS Talk di Instagram kita, yaitu ODS UMS Surakarta, gitu ya teman-teman. Karena kita nggak cuma ngobrol-ngobrol sama pendidikan akuntansi aja, tapi kita juga ngobrol sama seluruh program studi yang ada di UMS gitu. Jadi buat teman-teman, apalagi buat calon mahasiswa baru yang bingung, sebenarnya UMS ini ada program studi apa aja sih gitu. Langsung aja cek di Instagram kita dan saksikan podcast kita di ODS UMS Surakarta gitu ya. Saya Anissa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.